Bismillahirrahmanirrahim. Haqiqatul ubudiyyati, hakikat ibadah atau hakikat penghambaan diri. Ya Abdallahi, wahai hamba Allah, talaba min an takuna lahu abdan. Allah telah meminta kepadamu menjadi hamba baginya. Fa abaita an takuna illa dhiddan, tetapi kamu mengabaikan, kamu tidak mengikutinya, an takuna, untuk mengikuti apa yang diperintah oleh Allah, illa dhiddan, kecuali perbuatanmu berlawanan. Kita diperintah oleh Allah untuk menghambakan diri kepadanya, tetapi perilaku kita berlawanan dari menghambakan diri kepada Allah. Iqbaluka 'ala Allahi ifraduka lahu bil ibadati. Iqbaluka 'ala Allahi, menghadapkannya dirimu kepada Allah. Ifraduka, menandai bahwa menyendirinya kamu, lahu, kepadanya, bil ibadati, lewat ibadah. Fa kaifa nardha laka an ta'budu ghairahu, maka bagaimana mungkin nardha, kami Allah ridho, laka, kepadamu, an ta'budu ghairahu, apabila kamu menghambakan diri kepada selain Allah. Falau ataitana tatlubul ata'a minna ma ansaftana. Falau ataitana, maka seandainya kamu mendatangi kami, tatlubu, kamu mencari, al-ata'a, pemberian, minna, dari kami, ma ansaftana, maka ma ansaftana, maka kamu tidak akan memenuhi, tidak akan seluruhnya memenuhi penghambaan diri kepada kami. Fa kaifa tardha idza aqbalta ala man siwana, lalu bagaimana lalu bagaimana fa kaifa nardha idza aqbalta, maka bagaimana kami ridho kepadamu apabila kamu menghadapkan diri, ala man siwana, selain daripada kami, kepada Tuhan selain kami. Waqafatid dunya fi tariqil akhirati, waqafat, menghalangi, berdiri dunia itu, fi tariqil akhirati, pada jalan menuju akhirat. Fasarafatil wusula ilaiha, maka sorofat, membelokkan itu dunia, al-wusula, akan jalan sampai, ilaiha, kepada keselamatan akhirat. Wa waqafatil akhiratu fi tariqil haqqi famana'atil wusulu ilaihi, wa waqafat, dan berhenti, al-akhiratu, jalan keselamatan akhirat, fi tariqil haqqi, pada jalan yang benar, famana'at, maka mencegahlah, ya, berhentinya jalan menuju akhirat itu, al-wusula ilaihi, untuk sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna min lutfillahi bika ayyakshifalaka an uyubi nafsika. Inna, sesungguhnya, min lutfillahi, sebagian daripada kelembutan Allah, kasih sayang Allah, bika, kepadamu,
ayyakshifalaka, apabila Allah membukakan kepadamu an uyubi nafsika, tentang aib-aib kekuranganmu, wa yasturuha anin nasi, dan Allah menutupinya dari banyak orang. Idza u'titad dunya, apabila didatangkan kepadamu dunia, wa muni'atis syukra, lalu terhalang dari syukur nikmat, fiha, atas kenikmatan dunia, fahiya mihnatun fi haqqika, maka sejatinya itu adalah ujian atas pribadi dirimu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalilud dunya yulhi an tariqil akhirati, sedikit dari keperluan dunia, yulhi, bisa melalaikan, an tariqil akhirati, dari jalan keselamatan akhirat. Kana li ba'dihim zawjatun faqala lahu yawman la aqdiru ala an taghiba anni wala an tastaghila bi ghairi. Kana adalah li ba'dihim, seorang dari mereka, yakni orang-orang yang berilmu, zaujatun, memiliki seorang istri. Faqalat, maka berkata sang istri lahu, kepada sang suami, yauman, pada suatu hari, la aqdiru, aku tidak mampu, ala an taghiba anni, untuk tidak jauh, untuk jauh daripadamu, wala tashtaghila bi ghairi, dan aku tidak mampu pula apabila menyibukkan diri dengan selain daripada diriku. Fanudiya, lalu dipanggil oleh sang suara, idza kanat hadhihi la khaliqatan wala mujidatan, apabila ada perempuan seperti ini, yakni seorang istri dari seorang ulama, la khaliqatan, ini bukan sebagai pencipta, wala mujidatan, dan bukan pula dia sang pemberi wujud makhluk. Wahia, dan dia tuhibbu an tajma'a qalbaka 'alaiha, dia menyukai, ya, untuk menghimpun perhatian hatimu kepadanya. Fa kaifa, maka bagaimana, la uhibbu, aku tidak menyukai, ana, ya, aku Allah, an tajma'a qalbaka 'alayya, apabila kamu menghimpun hatimu, alayya, kepada diriku. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kalimat-kalimat indah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kadang sepintas kita baca kita nggak paham, ya. Karena kalimat-kalimatnya mutiara. Kita diberikan pelajaran tentang hakikat ibadah, ya. Haqiqatul ubudiyah. Hakikat ibadah adalah tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Dulu sebelum jasad kita dicipta, roh kita sudah dijanji oleh Allah. Sebelum badan ini ada, roh sudah ada, ya. Karena roh itu azali, roh itu abadi, kekal, ya. Jadi jasad belum ada, roh sudah ada. Di zaman alam roh, Allah memanggil roh kita, alastu bi rabbikum, kamu mau nggak ngakuin aku sebagai Tuhan? Ya. Apa jawab roh kita? Qalu bala syahidna,
Ya Allah, aku mengakui bahwa engkau sebagai Tuhan dan aku bersaksi, kalau nanti jasadku sudah terbentuk, rohku sudah ada dalam jasadku, maka aku pasti akan menghambakan diri kepadamu. Maka sampai pada masanya, sampai pada waktunya, jasad pun dicipta oleh Allah lewat proses pernikahan bapak ibu kita, lalu kemudian ibu kita menjadi subur, lalu lahirlah kita dan saudara-saudara kita. Kita lahir ke dunia. Ketika jasad ini, roh sudah ada dalam jasad, kita ingat nggak dulu janji sama Allah? Ingat nggak janji sama Allah? Kagak. Ya. Karena roh dengan jasad ini beda. Ya. Padahal terlahirnya kita karena kita mengatakan bala syahidna. Kalau nggak mau mengakui, tidak terlahir menjadi makhluk manusia. Lalu kenapa kita lupa atas pengakuan kita di hadapan Allah? Karena terbentuknya jasad ini dari unsur-unsur duniawi. Terbentuknya jasad kita dari unsur-unsur duniawi. Mula-mula kita ini khuliqa mimma indafiq, dicipta dari air yang memancar. Memancar itu bahasa halus, bahasa kasarnya muncrat. Sebab kalau nggak muncrat nggak jadi. Khuliqa mimma indafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib, yang keluar dari tulang sulbi orang laki-laki dan dari rongga dada orang perempuan. Berarti kan unsur duniawi ya. Karena air ini asalnya adalah dari saripati tanah ya. Di ayat lain dijelaskan ya, min solsolin min hamaim masnun ya, dari tanah hitam ya, dari tanah liat ya, dari tanah yang tercampur air, kemudian tumbuh tanaman, mengeluarkan biji-bijian, biji-bijiannya dimakan sama emak bapak kita ya, dimakan sama kita, jadilah kita. Itu berarti kita berangkat dari unsur duniawi. Nah, unsur duniawinya inilah yang menyebabkan kita gampang lupa. Maka kita dinamai insan ya, al insanu summiyal insanu linisyanihi, dinamai insan, dinamai manusia itu karena sering lupa. Kita sering lupa. Diperintah ibadah lupa, diperintah ngaji lupa ya. Dianggapnya ngaji itu rutinitas biasa, padahal kewajiban yang harus dilaksanakan. Ngaji ya, kalau ngaji terus pinter. Ntar kalau ngaji jadi kiai, repot kalau jadi kiai semua. Ya, di Atakwa ada kiai 5 aja, repot dah. Ya. Coba, ya, Ayah Soha, ya, Masjid Atakwa kiainya 5, Ayah Soha ngundang tahlilan, bagaimana dah? Iya, amplopnya 5 itu, datang semua. Ya. Satu suruh muqaddimah, satu baca yasin, satu baca tahlil, ya. Satu baca doa, ya, yang kelima baca doa kontet. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Nah, tapi bahwa ngaji itu kewajiban ya. Karena hidup ini jadi orang bodoh
bahaya. Jadi orang berilmu juga bahaya. Orang bodoh ibadahnya tertolak. Orang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, kayak pohon tanpa buah. Maka setidaknya mengamalkan ilmu untuk dirinya. Amalkan ilmu untuk dirinya. Jadi kelas kita kelas Nabi. Nabi itu mengamalkan ilmu untuk dirinya. Kalau kelas Rasul mengamalkan ilmu untuk umatnya. Kita dulu sudah janji sama Allah, tapi begitu kita lahir ke dunia, lupa sama Allah. Padahal oleh Allah kita ini mula-mula diciptakan dha'fan. Wallahu khalaqakum dha'fan. Allah menciptakan kamu lemah. Lahir jebrol, bisa apa kita? Nangis tok. Cuman nangis doang. Kemudian lama-lama wa ja'ala lakum quwwatan. Lama-lama Allah menjadikan kamu kuat. Nah, saat kuat ini juga lupa. Saat kuat lupa. Maka nanti summa ja'ala lakum dha'fan. Nanti kamu dijadikan lagi oleh Allah lemah kembali. Yuradduna ila ardhalil umur. Dikembalikan seperti umur masih kecil. Dulu masih kecil, kalau nggak ada yang ngangkat nggak bisa bangun. Nanti sudah tua begitu, tiduran aja. Iya. Kalau ada yang ngangkat baru bangun. Dulu masih kecil nggak punya gigi, iya. Udah tua nggak punya gigi lagi. Ya Allah. Dulu masih kecil ngomongnya pelo, ya. Udah tua, pelo lagi. Iya, masya Allah. Ya. Dulu masih kecil makan disuapin, udah tua, disuapin lagi, masya Allah. Itu Allah mengingatkan kita. Hamba-hambaku, kalian yang sedang kuat sekarang ini, lihat orang-orang sekelilingmu, sekuat apapun ujung-ujungnya orang pasti akan kembali lemah. Maka di saat kamu kuat, manfaatkan untuk ibadah. Karena hakikat hidup adalah penghambaan diri kepada Allah. Sehingga seluruh aktivitas kita itu adalah bentuk penghambaan diri kepada Allah. Coba bagaimana janji kita sama Allah? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil Inna salati, jelas tuh salat, ya. Salat untuk Allah. Maka kalau salat untuk Allah, ya udah nggak usah peduli sama orang lain. Saya niat sholat karena Allah. Saya datang ke masjid tujuannya berjamaah. Suruh jadi imam, ya alhamdulillah. Nggak jadi imam, ya nggak apa-apa. Emang saya niatnya sholat jamaah karena Allah. Udah selesai di situ. Jangan maunya jadi imam, datangnya telat. Begitu ada yang komat, ada yang imamin orang lain, ngomel-ngomel, marah-marah. Kurang ajar bener tuh orang, ya, nggak ngormatin sama kita orang tua, ya. Kita baru jalan udah komat. Nah. Begitu tidak jadwalkan menjadi imam, mutung dia, ngambek, pindah ke masjid lain. Ada di sini yang begitu? Nggak ada, alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Kalau ada ngomong Pak Ketua. Jadi kita niat ibadah karena Allah. Itu makna inna sholati wa nusuki. Salatku, ibadahku karena Allah. Ibadah lain karena Allah. Saya sedekah karena Allah. Nggak perlu orang tahu sedekah saya. Iya. Kalau sedekah bantu musola,
disebutnya hamba Allah, ya udah, hamba Allah 500.000. Enggak usah cari-cari di catatan, ada nggak ya hamba Allah 500.000? Hamba Allahnya ada 3, ada yang 500, ada yang 300, ada yang 1.000.000. Ya. Jangan pula kemudian ketika diumumkan, ya udah minta ditulis hamba Allah 500.000, begitu diumumin kita ngomong, lu tahu nggak hamba Allah gopek siapa? Gua. Selesai udah. Itu berarti nusuknya tidak karena Allah, ibadahnya tidak karena Allah. Jadi langkah hidup itu Bapak Ibu, ya, saya melihat pengalaman orang-orang sekitar kita. Kalau orang hatinya sudah lurus, lalu jalan kebaikannya, niatannya sudah karena Allah, itu nanti rezekinya dibuka oleh Allah. Rezekinya dibuka oleh Allah. Kemudian nanti rumah tangganya diberikan ketenangan oleh Allah. Istrinya nurut, nggak gebrungsung, ya. Anak-anaknya ya nurut, suruh ngaji ya jalan, suruh ibadah jalan. Itu. Asal apa? Kita hati sudah lurus, ibadah sudah bener. Nanti Allah yang ngasih jalan. Kalau niatannya sudah benar tapi jalannya masih belak-belok, belum sampai pada jalan kebaikan. Kita boleh lihat pengalaman orang-orang sekitar kita. Kenapa? Karena hakikat perjalanan hidup kita sudah benar-benar menghambakan diri kepada Allah. Kalau sholat ibadah jelas. Terus mahya wa mamati, hidup dan mati, benar nggak karena Allah? Di sini yang harus kita koreksi. Apakah sudah benar hidup kita karena Allah? Kalau memang sudah benar hidup kita karena Allah, berarti saya mencari rezeki harus yang halal. Kalau hidup ini sudah benar karena Allah, berarti setiap gerak langkah kita adalah berharap ridho Allah. Yang Allah tidak ridho tidak dijalankan, yang Allah ridho dijalankan. Karena ini hakikat penghambaan diri kepada Allah. Jadi seperti itu. Sehingga sekalipun zahirnya pekerjaan umum, tetapi ternyata di situ ada nilai ibadah. Orang tahunya mah pagi jalan kerja, ya, mungkin ngojek, mungkin dagang, mungkin apa. Ternyata apa yang dikerjakan itu semuanya berpahala di sisi Allah. Karena benar niat, ya. Sudah sampai kepada husnun niat, niat yang benar. Semua niat ibadah karena Allah. Apalagi sholatnya, ibadahnya, ke masjidnya. Orang urusan duniawinya saja sudah diserahkan kepada Allah. Nah itu namanya haqiqatul ubudiyah. Maka kata Imam Ibnu Athaillah, bagaimana mungkin aku memberikan keberkahan kepadamu, ya, sementara kamu ketika aku berikan hidup itu berlawanan dari perintahku. Ya. Mana mungkin keberkahan sampai kalau hidup kita berlawanan dengan perintah Allah. Allah perintah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya sudah, ibadah. Nanti Allah yang bakal mantesin, ya, bahasa saya begitu. Allah yang bakal mantesin. Saya dulu ngaji dengan teman-teman Betawi, mayoritas Betawi. Itu 99,9% udah pada haji. Saya non Betawi, ikut ngaji di kalangan orang-orang Betawi yang sudah pada haji. Tahu sendiri orang Betawi kalau sudah haji, ya, Jumatan aja pakai gamis, pakai ubel-ubel, ya. Mau yang alim kayak yang orang awam, begitu.
Kata saya, ya Allah, begini banget dah. Teman-teman orang Betawi udah pada haji, mungkin kontrakannya banyak kali gitu. Tapi ketika kalimat itu muncul, langsung ada bahasa yang sampai pendingin dari Allah. Udah jalanin aja, nanti yang mantesin Allah. Begitu bahasanya. Jalanin aja, nanti yang mantesin Allah. Ternyata sampai pada tujuan, karena niatannya sudah lurus semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqbaluka 'ala Allah ifraduka lahu bil ibadah. Maka menghadapkannya dirimu kepada Allah itu artinya ifraduka lahu bil ibadati, ya, kesendirian kamu lewat ibadah kepada Allah. Memberikan pemahaman kepada kita bahwa ibadah tidak mesti nunggu orang lain. Ntar saya mau ke masjid, kalau si anu udah pada ke masjid dah, ya, nggak usah, ya. Karena apa? Ifraduka, kesendirianmu berangkat ke masjid, itulah bentuk penghambaan dirimu yang sesungguhnya. Saya belum pernah ke masjid, pingin ke masjid, ntar jangan-jangan begitu saya ke masjid ditumben-tumbenin sama orang lain. Nah itu bahasa setan itu, ya. Seperti kemarin ada ya saya anggap ya kawan ya murid ya, ketika oleh guru dia disuruh nulis ya, catatan hadis ya, salah tulis karena grogi di depan guru. Ujung-ujungnya dia ngomong, saya nulis saja masih salah, apalagi baca nerangin ya, kata dia. Terus bagaimana? Saya nggak mau ngajar dah, nggak mau ngajar, alasan masih banyak kekurangan, kesalahan. Kata saya, itu mulutmu sedang dipinjam setan. Kalau kamu sudah nggak mau ngajar, setan tertawa terbahak-bahak. Terus bagaimana? Ya ngajar sambil belajar. Ngajar sambil belajar, jangan berhenti belajar. Karena apa? Kita warung kecil. Warung kecil kalau dagang harus ngulak. Harus belanja. Kalau nggak ngulak, nggak belanja, warung kita dagangan habis. Masya Allah. Itu begitu. Lalu bagaimana mungkin Allah ridho kepada kita kalau kita dalam hidup ini menghambakan dirinya tidak kepada Allah? Mungkin sih kita muslim, mungkin sih kita tidak pindah agama, tapi penghambaan diri kita dalam hidup tidak kepada Allah tapi kepada dunia. Yang ada dalam dirinya, yang ada dalam pikiran dan hatinya adalah urusan dunia. Yang dipikir duit, ini nanti dagang ini jadi duit, usaha ini jadi duit, ini jadi duit, begitu. Akhirnya menjadi hamba duit, hamba dunia. Kalau sudah hamba dunia, maka perhitungannya adalah the time is money. Waktu adalah uang, udah duit aja deh. Ya Allah. Maka bagaimana mungkin Allah ridho kalau kamu menghambakan diri tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falau ataina tatlubul aqwa minna ma ansaftana. Maka jika kamu mendatangi kami kemudian meminta dari pemberian kami, maka pasti kamu tidak mampu memenuhi seluruhnya dalam menghambakan diri kepada kami. Jadi menghambakan diri kepada Allah itu harus
total. Ya. Udkhulu fis silmi kafatan, masuklah dalam Islam totalitas, jangan pilih-pilih. Ya. Giliran zakat fitrah datang ke masjid. Ya. Giliran waktunya korban datang ke masjid. Ya. Tapi giliran ibadah, giliran sokongan bantuan kagak nongol ke masjid. Nah, itu berarti ibadahnya pilih-pilih. Ya. Yang menguntungkan dia datang, yang tidak menguntungkan nggak peduli, yang sekiranya merugikan dia tinggal. Masya Allah. Nah, maka kita jangan lama-lama berdiri di jalan dunia. Ya. Kita jangan lama-lama berdiri di jalan dunia, karena jalan dunia menghalangi jalan akhirat. Kita tahu nih malam Kemis, saya kudu pulang Gasik nih. Biasanya pulang 5:30 ya, ini pulang jam 5 dah. Pulang, istirahat sebentar, bisa mandi, bebenah diri, masuk waktu maghrib. Oh, ini jatahnya ngaji. Emang kelihatannya sepele ngaji seperti ini, tapi pahalanya sungguh luar biasa. Memang ngaji seperti ini kelihatan sepele, tapi keberkahannya sungguh luar biasa. Itu harokatul qulub, gerakan hati yang seperti itu harus mulai ada dalam diri kita. Jadi jangan lama-lama berdiri di pintu-pintu dunia. Harus bergeser masuk pada pintu-pintu akhirat. Kenapa? Sebab walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih langgeng. Sementara dunia itu sebentar, ya. Ya. Dunia itu sebentar. Ya. Jadi berhentinya ya jalan dunia berarti akan melewati jalan akhirat. Tapi kalau kita masih berdiri di jalan dunia, maka waqafatil akhiratu, ya, maka akan berhenti jalan menuju negeri akhirat. Kita boleh lihat sekali waktu, ya, kalau sedang tidak ada kegiatan apa-apa, habis sholat maghrib, rapi dzikir ba'da maghrib, coba sono dah duduk di Taman Bundaran Selipi, ya. Lihat tuh lalu lalang kendaraan, lihat lalu lalang mobil, ya, mobil-mobil mewah dan sebagainya. Kata kita tuh orang sibuk pada ngapain, ya, coba. Masya Allah. Mengejar dunia, ya Allah. Karena itu waqafatil akhiratu fi tariqil haq, ya. Kalau kamu sudah berdiri di jalan akhirat, berarti kamu sudah akan melewati, ya, jalan kebenaran, maka menghalangimu untuk mengejar dunia. Karena itu belas kasihnya Allah kepada kita adalah Allah tidak membuka aib kekurangan kita, dan Allah pula menutupi aib kita dari banyak orang. Itu tandanya kasih sayang Allah. Kita ini kan semua punya aib, punya kekurangan, punya cacat, punya celah, punya salah, tapi ditutupi oleh Allah. Kalau kamu diberikan nikmat dunia tapi kamu tidak mampu syukur atas nikmat dunia, maka itu ujian berat bagimu dunia. Jadi apakah kita nggak boleh nyari dunia? Boleh cari dunia, tapi jangan sampai sebab nyari dunia lupa akhirat. Dunia harus dicari, kekayaan harus dihimpun, ya.
untuk niatan-niatan yang baik. Kita lihat misalnya riwayat Nabi Allah Khidir dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa ngaji sama Nabi Khidir, itu kan kata Nabi Khidir, kamu nggak bakal lulus. Lah emang kenapa? Syaratnya kamu nggak boleh nanya sama saya. Kalau sampai nanya 3 kali, batal jadi murid saya. Itu kata Nabi Khidir. Bola-bola Nabi Khidir ngajak Nabi Musa ngaji di atas kapal. Kapalnya dilubangin sama Nabi Khidir. Lalu Nabi Musa bertanya, wahai Nabi Khidir, gila apa kita nih? Kita pengen tenggelam nih. Ya. Kata Nabi Khidir, satu, kan nggak boleh nanya. Kenapa nanya? Ketika di daratan Nabi Khidir melihat anak kecil dibunuh. Kata Nabi Musa, dosa apa itu anak kecil dibunuh? 2, kan nggak boleh nanya. Yang ketiga, melewati satu kampung. Di kampung itu banyak orang dolim. Lalu ada rumah mau roboh, milik orang alim yang sudah meninggal dunia, meninggalkan 2 anak yatim yang sedang nyantren. Maka kata Nabi Khidir, harus kita bangun di rumah, karena di dalam rumah ini ada kanzun lahuma, ada kekayaan yang disimpan oleh bapaknya untuk warisan 2 anaknya yang sedang mondok. Kalau rumah ini tidak kita bangun, rumah roboh, kekayaannya diambil orang dolim. Tapi kalau rumah ini kita bangun rapi, bagus, maka warisan itu akan jatuh sampai kepada anaknya yang sedang ngaji. Dibangun sama Nabi Khidir, sama Nabi Musa. Ya, kata Nabi Musa, ngapain sini orang dolim, kita lewat aja nggak ada yang senyum. Ya, boro-boro ngampirin, ngasih minum, senyum aja enggak, katanya. Ya, 3 tuh, ada 3 ada. Itu dijelaskan, ya, bahwa kenapa kapal saya lubangin, karena di kejauhan ada perampok. Kalau kapal nggak saya lubangin, maka kita dirampok, dianggap ini kita bawa dagangan. Tapi dengan kapalnya rusak, kita dibiarkan, tidak dirampok, ya. Yang kedua, saya membunuh anak kecil atas perintah Allah, karena anak kecil ini bakal menjadi orang dewasanya bahaya. Jadi Allah perintahkan untuk saya bunuh, sehingga Allah menggantikan saudara dari anak kecil ini nanti terlahir menjadi orang baik. Nah ini nggak bisa ditiru ini. Ntar kita pulang ngaji lihat anak kecil dicekek. Begitu mati ditanya, kenapa Ustaz dibunuh? Ini anak ini bakal jahat nih, bakal bunuh orang tuanya. Nggak bisa kita, karena kelas kita bukan Nabi, bukan Rasul. Ya urusan sama polisi. Iya. Yang ketiga, ya, kenapa itu rumah dibangun padahal ya, orang situ dolim? Karena ternyata ada kekayaan yang disimpan oleh orang tuanya di saat anaknya sedang cari ilmu. Nah dari sini memberikan pelajaran pada kita bahwa nyari rizki, ngumpulin harta boleh, tapi dengan niat untuk kebaikan. Kiai rumahnya bagus banget, mewah, emang nggak boleh? Ya, boleh. Kenapa? Kalau kiai rumahnya bagus, pantas. Kenapa? Jamaahnya pada ngerti. Iya, iya, jamaahnya pada ngerti. Rumahnya dibikinin sama jamaahnya. Kiai rumahnya jelek, pantas nggak? Pantas, orang nggak kerja, ngajar doang. Cuman yang nggak pantas jamaahnya, nggak ada yang mikirin, ya sama kiainya, misalnya gitu. Jadi boleh. Kiai rumahnya luas, pantas. Buat apa? Ngaji. Oh nanti kalau meninggal berarti kan meninggalkan harta. Kan Nabi tidak meninggalkan harta. Beda urusannya sama Nabi. Kalau Nabi itu jelas Rasul Allah. Nah kalau ulama kiai, harapannya nanti anak keturunannya bisa meneruskan. Bisa meneruskan. Nah itu
Namanya boleh nyari dunia tapi untuk akhirat. Sebab kata Allah, wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunia. Cari rezeki untuk persiapan keselamatan negeri akhirat, tapi jangan lupa urusan-urusanmu pada saat ada dalam hidup di dunia. Rezeki yang sedikit kadang-kadang melupakan kita jalan keselamatan negeri akhirat. Maka jangan terlena dengan urusan-urusan dunia sehingga kita meninggalkan urusan akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.